Kita dari kelompok 6 hari ini lagi melakukan observasi ke SMK Negeri 26 Jakarta. Kita hari ini ngelakuin observasi buat memenuhi penugasan mata kuliah manajemen peserta didik. See you. Sudah menonton videonya. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan sebelumnya, saya Muhammad Reskana Sundarmawan dan teman-teman saya. Kami semua dari Universitas Negeri Jakarta, program studi manajemen pendidikan, Pak. Tujuan kami di sini adalah untuk memenuhi penugasan mata kuliah manajemen peserta didik, Pak. Yang dimana materi kami itu mengenai tata krama dan juga tata tertib yang ada di sekolah, Pak. Nah, pada saat ini kami melakukan observasi di SMK Negeri 26 Jakarta Timur sebagai lokasi tempat kami melakukan tugas, Pak. Jadi di sini kita ingin menanyakan terkait tata krama dan juga tata tertib yang ada pada sekolah ini, Pak. Seperti itu. Mungkin kita akan langsung ke pertanyaan pertama ya, Pak. Jadi dalam pertanyaan pertama itu adalah bagaimana Pak pemahaman para siswa-siswi yang ada di sekolah ini terhadap tata krama dan tata tertib yang ada di SMK Negeri 26, Pak? Ya, sebelumnya terima kasih ya, salam kenal ya. Saya Bapak Ansari, bisa panggil Pak Faris. Saya selaku guru BK dan kebetulan diamanahkan ada tambahan menjadi pembina keiswaan. Nah, untuk perihal tata krama dan tata tertib, jadi kami di awal para murid datang ke sekolah itu MPLS ya, istilahnya MPLS, itu sudah dikenalkan tata krama dan tata tertib sekolah seperti apa, sehingga di awal mereka masuk ke 26 itu sudah paham, sudah mengenal apa aja tata tertib yang harus mereka taati, aturan apa aja yang mereka harus patuhi selama belajar di 26, sehingga mereka ada batas-batas yang bisa mereka laksanakan atau yang dilarang. Seperti itu sih, Bang. Oke, baik Pak. Baik. Pertanyaan berikutnya, Pak. Apakah para siswa dan siswi di SMK Negeri 26 ini sudah menerapkan tata tertib yang diberlakukan oleh sekolah dengan baik dalam kesehariannya, Pak? Oke, sebenarnya kalau dilihat dari mayoritas kan pastinya udah sesuai gitu ya. Mereka udah mentaati aturan seperti pemakaian seragam, kemudian kehadiran datang tepat waktu gitu. Kemudian ada aturan-aturan ke atribut, rambut, sepatu. Mayoritas sudah melaksanakan ya tata aturan. Cuma mungkin ada beberapa ya oknum ya, bagian kecil yang mungkin rambut tidak sesuai, kemudian datang mungkin lewat dari waktunya gitu. Kalau misalnya dari seragam sih mayoritas mungkin atribut ya masih belum ditaati dengan baik gitu. Dan seberapa sering Bapak sebagai BK menangani kasus para siswa-siswi yang melanggar tata tertib ataupun tata krama yang ada di sekolah? Ya, untuk pelanggaran sih hampir setiap hari. Setiap hari pasti. Contohnya ya itu sederhana ya, ada yang terlambat, mungkin ada yang rambutnya masih tidak sesuai aturan, kemudian masih mungkin atributnya belum dipasang, ketika upacara nggak pakai topi, gitu-gitu sih hal-hal yang sederhana, tapi kan itu kan tetap aturan. Betul, Pak.
seperti itu sih paling. Setiap hari kita menemukan. Oke, baik Pak. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak, mengenai nilai dasar dari tata krama yang ada di sekolah ini Pak. Nah, jadi nilai karakter apa yang paling sering ditanamkan kepada para siswa-siswi di sekolah ini Pak pada saat melakukan bimbingan konseling? Untuk karakter yang harapan kami ya, terutama BK ya, kita kan SMK kan disiapkan utamanya kan bekerja. Walaupun memang kita SMK itu ada istilahnya BMW, bekerja melanjutkan dengan usaha, tapi memang disiapkan bangetnya gitu, utamanya bekerja. Sehingga program-program untuk khususnya BK untuk para murid itu ya tentang karir, bagaimana caranya mereka itu dapat menanamkan atau dapat menumbuhkan karir dia itu dari jurusan yang mereka pilih sampai ke jenjang berikutnya, sampai ke pekerjaan yang sesuai dengan jurusan yang mereka sekarang ampuh, seperti itu sih, sehingga terciptalah kematangan karir dari para murid tersebut, seperti itu. Oke, baik Pak. Mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Tentang tata hubungan, bagaimana sih Pak kira-kira pola hubungan yang dikembangkan antara siswa, guru, dengan juga siswa dengan tenaga kependidikan? Pola hubungan manusia. Pola hubungan antara satu sama lain tuh harus kayak gimana sih Pak gitu? Ya, yang pasti kami berusaha untuk tidak ada gap ya, tapi tetap ada batasan. Jadi setiap ada guru ke murid itu kan berusaha kayak khususnya BK gitu, kita jadi sahabat murid gitu, sahabat siswa. Tapi tetap aja gitu ada batasan yang perlu kami itu batasi gitu, nggak mungkin gampang touching gitu yang rangkul atau kenapa gitu walaupun sama jenis gitu ya. Tapi kita ada batas-batasan juga. Kita tetap berusaha untuk memberikan kenyamanan kepada mereka supaya mereka pun ingin setelah kami khususnya BK gitu kan bisa lebih leluasa, bisa lebih terbuka gitu. Jadi kita berusaha tidak ada gap gitu. Kita akan menambah murid tapi enggak pada batas-batasnya gitu. Seperti itu. Berarti tetap tahu sopan santun ya Pak, Nah, tetap tahu batasan-batasan. gitu. Iya, betul. Oke. Selanjutnya kira-kira ada nggak sih Pak kegiatan atau forum yang memang bertujuan untuk mempererat hubungan antara guru dan siswa, selain seperti BK kan memang untuk konsultasi. Selain itu ada nggak ya Pak kira-kira? Forum-forum ya mungkin ya kayak kegiatan apel upacara itu kan bareng-bareng dengan bisa mengenal, bahkan kalau kayak kemarin halal bihalal kan kita salaman semua murid, semua guru, semua tenaga pendidikan yang TU, kita sama situ. Mungkin kita kayak kegiatan keagamaan, kayak Isra Miraj, kita bergabung di satu tempat, kita bikin kegiatan bareng. Jadi mungkin salah satu yang program untuk ke situ. Gitu. Oke, berarti selain memang kegiatan mengajar di kelas, juga ada kegiatan seperti kayak halal bihalal tadi, terus Isra Miraj, emang kegiatan yang rutin ya Pak, setiap tahunnya dilaksanakan. Oke, tata tertib sekolah. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan ya Pak tentang tata tertib sekolah. Saya izin melanjutkan tata tertib sekolah ya Pak. Jadi pasti kan di tata tertib sekolah itu ada yang tertulis dan juga tidak tertulis. Untuk tertulisnya sendiri itu biasanya ada tata tertib sekolah dan apakah tata tertib sekolah itu mencakup semuanya atau ada secara khusus gitu, misalnya kayak tata tertib di kelas, tata tertib ujian dan lain sebagainya. Kalau kami kan ada tata tertib sekolah ya, itu mencakup semuanya sih. Tapi kalau misalkan tata tertib di kelas, ujian itu akan berbeda. Bukan dari satu situ sih. Jadi tata tertib kelas biasanya kan wali kelas tuh yang punya, dia menyesuaikan dengan kebutuhan kelasnya gitu kan. Ada kelas yang mungkin dirasa bisa untuk berisik gitu kan, bisa atau apa gitu kan, itu tergantung oleh kelasnya. Tata tertib ujian pun ya beda lagi gitu, yang kurikulum punya sendiri gitu. Jadi di tata tertib secara umum itu hanya secara umum aja gitu. Di kelas seperti apa, dan ujian seperti apa gitu. Apakah tata tertib di sekolah itu sudah ada sejak lama atau diganti secara berkala? Sudah pastinya mungkin ya ketika sekolah ini berdiri sudah ada ya. Tapi kan setiap tahun atau 2 tahun sekali, 3 tahun sekali kita update data gitu. Tapi
ada data ketika dibutuhkan, ada suatu hal-hal yang perlu untuk diupdate, yaitu kita perlu diupdate gitu. Apakah tata tertib itu melibatkan siswa dan juga orang tua? Semua, termasuk stakeholder, termasuk orang tua, komite, itu kita ajak diskusi, murid, komite, guru-guru gitu. Nah, selanjutnya terkait dengan yang tadi kan Bapak sudah bilang kalau misalnya Bapak setiap hari menangani siswa yang ada aja gitu yang terlambat atau ngambut. Apakah selain itu ada hal-hal lain Pak yang sering Bapak tangani? Kalau hal lain ya kayak zaman ujian ya pasti aja kan ada yang menemukan kayak mencontek, kemudian ya hal lain sih untuk hal-hal yang lebih parah sih pasti ada ya. Contohnya apa ya? Ya berantem kayak gitu mah. Itu pasti ada, cuma kan jarang gitu, jarang kita temukan gitu sih. Yang tadi saya sebutkan kan hampir setiap hari ada yang kayak gitu pelanggaran ya walaupun kecil tapi itu ya kalau terus-terusan dilakukan ya bakal berdampak besar juga. Bagaimana Bapak kan sebagai guru BK, bagaimana cara Bapak menangani siswa-siswa yang bermasalah tersebut, apalagi yang udah sering gitu Pak? Ya kita adanya apa ya, kita kan sebenarnya peraturan sekolah itu kita beradaptasi dengan dari pusat juga kan, kayak mungkin ke apa KPPI, apa sih namanya, anak perlindungan anak tuh ya, KPAI, kemudian dari Dinas Pendidikan juga, dari Kementerian Pendidikan juga kan. Kita dari situ juga kan ada perubahan-perubahan, kayak contohnya sebenarnya kita nggak boleh untuk menghukum gitu kan. Kita nggak boleh menghukum, nggak boleh ngasih sanksi. Ya kita kan menyesuaikan dengan itu. Jadi kita pun menyesuaikannya, mungkin khususnya BK ya mengingatkan terus-menerus gitu kan. Ketika si anak itu kan kita catat si A, besoknya ada lagi si A gitu kan. Kita bertahap, ketika hari pertama ya diingatkan, udah tuh masih lanjutkan, misalnya terlambat contohnya kan. Hari kedua masih juga terlambat, terus kita berkomunikasi dengan orang tua, kita telepon orang tua gitu kan. Ini. Terus hari ketiga masih ada lagi ya, mungkin kita berusaha untuk pemanggilan orang tua. Jadi secara bertahap itu dengan harapan ya ketika sudah dilaksanakan seperti itu ya bisa reda gitu ya, bisa berubah. Tapi kan setiap anak beda-beda ya, ada mungkin banyak tahapnya kita laksanakan atau cuma 1 kali 2 kali udah selesai gitu sih, tergantung kebutuhan anaknya aja. Kalau untuk cara penanganannya di setiap pelanggaran misalnya yang terlambat, terus habis itu yang rambut, ada yang kontak, itu penanganannya sama semua Pak, mulai diskusi terlebih. Iya, pastinya kita lakukan diskusi. Kita nggak bisa untuk langsung sanksi. Nah, sanksi pun kita ya diskusi. Misalnya ada orang tua, ada anak, kamu mau diapain nih kalau kamu pelanggaran seperti ini, cocoknya buat kamu seperti apa? Harapannya anak yang menentukan dirinya tuh sekolah di mana. Oh saya ini Pak harus jogging gitu, contohnya gitu, atau saya bersih-bersih tadi Pak gitu, atau berapa lama gitu sih. Terima kasih Kak. Cukup dari saya. Saya izin bertanya Kak tentang larangan. Jadi apa saja bentuk larangan yang secara tegas gitu diatur dalam tata tertib di sekolah ini Pak? Larangan banyak sih ya larangannya. Saya kurang hafal ya. Yang pasti kan larangannya ya dilarang untuk melanggar aturan yang berlaku ya. Ya kayak contohnya sebenarnya kayak ya nggak boleh terlambat, nggak boleh memakai sesuatu berlebihan, kemudian ya nggak boleh mencontek gitu sih. Ya larangannya banyak gitu. Kita sesuaikan dengan aturan yang berlaku itu. Misalnya seragam ya nggak boleh memakai seragam di luar jadwal, kayak gitu sih. Baik Pak, selanjutnya bagaimana mekanisme yang dilakukan sekolah untuk memastikan bahwa peserta didik itu memahami dan mematuhi larangan yang telah ditetapkan tadi? Itu paling kita terus-menerus mengingatkan ya. Kita sosialisasi, kita tiap kelas melalui walas kita berusaha untuk mengingatkan anaknya bagaimana peraturan yang ada yang berlaku gitu. Contohnya rambut ya, rambut kan di 26 mungkin berbeda gitu tren dengan sekolah lain gitu. Ya,
masnya kan yang segini kan pendek ya, tapi di 26 kurang pendek. Gitu. Jadi kan 321 nih kita di sini. Nah, ini Pak Eko kan, begitu. Tapi kan pasti ada aja anak-anak yang apalagi zaman sekarang ya, berbeda mungkin zaman dulu kan masih pengen terlihat keren, ganteng gitu lah ya. Jadi sehingga mereka berusaha untuk, Bapak ini udah pendek nih Pak, gini-gini. Tapi kan tetap aja aturan yang berlaku udah 321 gitu perannya. Sehingga terus mengingatkan gitu, kita nggak pernah, belum pernah sih ya, bukan belum pernah, saat sekarang sih sudah tidak langsung mengeksekusi gitu. Palingnya ya itu, paling kita kalau orang tua ini tolong bawa anaknya ke tempat syukur gitu. Kita udah, setahu saya sudah jarang banget guru ya, nggak tahu di luar puasa kesukaan kan ada guru yang kesel gitu sama anak gitu, ya udahlah udah lamaan gitu kan, udah diingetin gini-gini, itu mungkin ada, cuma kan di aturan sih kita ada diskusi, ada pengingat gitu kan sebelum eksekusi. Oke, baik Pak. Selanjutnya, apakah sekolah itu melakukan evaluasi terhadap larangan yang berlaku? Jika iya, bagaimana proses evaluasi sama tindak lanjutnya? Ya pasti sih, setiap tahun ajaran kita akan evaluasi gitu, khususnya di kesiswaan, bagaimana misalkan cara diskusi ini kurang efektif, atau bagaimana caranya ya supaya lebih efektif untuk memberi efek jerak kepada para murid gitu kan. Ya tiap tahunnya evaluasi sih pasti ada. Jadi tergantung kebutuhan dan apa temuan-temuan selama 1 tahun ke belakang kita temukan, kita di forum kita diskusikan itu. Baik Pak, mungkin itu saja, terima kasih. Bapak, saya izin bertanya mengenai sanksi-sanksi yang ada di sekolah ini. Ya, poin pertama itu, apakah sekolah memiliki standar tertulis atau pedoman khusus dalam menentukan jenis sanksi yang diberikan kepada siswa? Jenis sanksinya di aturan ada, misalkan pelanggaran 1, 2, 3, sanksinya dikeluarkan gitu kan. Contohnya ya tentang berbau seksual lah ya, tawuran atau mencuri gitu kan, itu mungkin udah langsung diminta out gitu kan. Terus kemudian pelanggaran nomor 3, nomor 4, 5, 6 misalkan gitu, sanksinya apa gitu. Jadi berbeda-beda tuh tingkatannya gitu sih. Berarti disesuaikan dari tingkatan sanksi yang paling pelanggaran yang paling berat sampai yang ringannya kayak gitu ya Pak. Oke, selanjutnya Bapak, saya izin bertanya, bagaimana sekolah membedakan penanggulangan antara siswa yang melanggar karena ketidaktahuan dengan siswa yang sengaja melanggar? Bagaimana Pak? Bagaimana sekolah membedakan penanganan antara siswa yang melanggar karena ketidaktahuan sama siswa yang melanggar karena disengaja? Sebenarnya untuk membedakan itu susah gampang ya, karena kan itu udah di awal kan kita harus sosialisasi gitu kan. Ya harusnya udah tahu semua dong, nggak mungkin nggak tahu pelanggaran yang kita lakukan. Ya kita seperti itu kan mungkin melihatnya seperti alasan murid nggak tahu gitu kan. Sebenarnya nggak mungkin ya seperti itu ya, kita ya hampir sama ratakan aja lah gitu kan. Ketika ya dia jawab nggak tahu, ya emang pelanggaran sanksinya seperti ini misalnya yang udah ada tertera, ya kita sama ratakan gitu dengan yang sengaja atau sengaja gitu sih. Selanjutnya Bapak, bagaimana peran BK dalam proses pemberian sanksi? Apakah BK ini dilibatkan dari sebelum, saat, atau setelah sanksi ini dijatuhkan? Ya pasti kan kesiswaan dengan BK ya, apalagi kan ya di BK hampir banyak juga pembina kesiswaan gitu kan. Di kesiswaan pun ya sama gitu Bapak kan, diskusi awal, diskusi tengah, diskusi akhir gitu kan. Ketika nantinya mendapatkan hasil, ya kita bisa untuk mendapatkan apa ya penyelesaian dari sisi anak tersebut sih, apa yang pas gitu ya. Jadi sih kita itu sih diskusi sih ya. Kita nggak bisa langsung judge atau memutuskan sesuatu gitu. Jadi kita apalagi orang tua harus tahu juga seperti itu sih. Kalau misalkan menurut Bapak, pemberian sanksi ini efektif atau enggak dalam merubah perilaku siswa? Tergantung sanksinya dan tergantung mereka pelanggaran jenisnya seperti apa. Kalau misalkan dibilang efektif atau enggaknya, itu tergantung sih. Ada kita pernah
yang saya sanksinya tetap aja dilakukan gitu. Ada juga yang sekali dilakukan dijerat gitu. Itu sih. Mungkin sekian Bapak dari saya. Saya mau tanya boleh? Kalau misalnya kan tadi Bapak bilang kalau misalnya di sini tuh BK banyak ya Pak. Nah itu Ada 5 sih. pembagiannya gimana Pak? Guru BK di sini ada 5. Kami membagi per jurusan. Sebenarnya kita idealnya sih ya, pengennya ada 6. Kita bisa ada 6, jadi biar gampang nih. Satu jurusan 1 orang dari kelas 10, 11, 12. Bahkan ada yang kelas 13 di kami itu. Ada program 4 tahun gitu. Jadi kita per jurusan baginya. Dan kebetulan yang paling banyak saya nih karena ber-5, jadi saya ada 2 jurusan yang saya pegang. Karena satu-satu. Terkait evaluasi Pak yang tadi kan tadi Bapak sudah menangin bahwasannya memang melihat kondisi dan juga keadaan setahun belakang, kira-kira setahun belakang ini apa sih Pak evaluasi yang memang dari SMK 26 lakuin gitu dari kasus ke tahun sebelumnya? Yang kemarin tuh apa ya? Terakhir tuh tentang ya pemakaian handphone kan gitu. Ya. Yang makin hari sepertinya makin marak dan makin edik ya anak-anak memakai handphone itu ketika ada guru ataupun di ketika istirahat di lingkungan sekolah lah gitu ya. Jadi mereka jarang ngobrol, jarang sosialisasi dengan teman-teman. Nah kebetulan tahun lalu itu Dinas Pendidikan tuh memberikan surat edaran tentang pemanfaatan penggunaan gadget, dan itu harus dilaksanakan di semua sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan di Jakarta. Jadi kan kita nyambung lah gitu ya, kita lagi resah seperti itu, ada tambahan itu jadi penguatan. Jadi dibuatlah peraturan tentang itu pemanfaatan penggunaan gadget gitu kan. Mereka dibatasi lah gitu ya, bukannya nggak boleh tapi dibatasi seperti itu. Jadi ketika istirahat kalau dipakai ada perluan gitu kan kita boleh dipakai, tapi kalau ada perluan tetap di suatu ya kotak lah, di kami masih di kotak masing-masing, di kelas masing-masing itu ada kotak. Itu mereka dari pagi ketika gurunya tidak memakai handphone gitu kan untuk pembelajaran itu masih di kotak. Ketika gurunya pakai handphone untuk pembelajaran ya dibagiin lagi, seperti itu sih. Berarti pengevaluasiannya memang sebelumnya sudah ada kotak ya Pak untuk menaruh handphone itu? Ya itu memang itu ya kayak tahun lalu tuh belum ada peraturan seperti itu. Cuma memang ya itu temuan-temuan gitu kan, gimana nih supaya kita untuk istilahnya meminimalisir lah pemakaian gadget. Jadi ya udah kita siapin kotak. Nah itu ditambah ada SE dari dinas makin dikuatkan. Gitu. Ada lagi tambahan dari teman-teman? Baik Pak, terima kasih banyak kami ucapkan Pak sudah menjawab keseluruhan pertanyaan dari kami. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas waktunya Pak dan sudah menerima kami untuk melakukan observasi pada hari ini. Dari itu kurang lebih mohon maaf Pak kalau ada salah kata. Kami pamit undur diri. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ini kalian masih menurut kalian semua di sekolah kalian ini tata tertib dan tata krama yang dibuat oleh sekolah ini itu udah adil belum sih buat kalian, atau kalian masih merasa ada beberapa yang merugikan siswanya gitu? Ada lagi? Itu di sekolah biasanya sekolah bersama kayak itu aja aja gitu, jadinya nggak ada kesadaran dari pakaian, terus juga rambut saya itu juga adil karena semuanya kan diratakan rambutnya harus beda satu, jadi itu rapi aja dan nggak ada yang beda-beda. Dan itu menurut saya nggak begitu. Contohnya tuh di sekolah kan harus datang awal waktu ya, jam 9. Jadi kalau awal dari itu gerbangnya bakal ditutup, dan kalau misalnya ada siswa terlambat itu namanya bakal ditutup terus disuruh garis. Dan menurut aku sih juga sudah adil sih ya, karena kan di sini nggak ada yang
beda-beda juga. Jadi dari peraturan tuh sama rata semuanya harus dilakukan secara bersamaan. Jadi nggak ada yang diskriminasi. Tadi kan sekolah adil, kalau dari kalian semua pribadi dengan adanya tata tertib dan aturan tata tertib yang sudah dibuat sama sekolah, apakah itu bisa membuat diri kalian lebih disiplin lagi terhadap aturan tersebut? Buat itu pasti ada hubungannya dan berkaitan dengan tahapan yang dilaksanakan. Tapi kita kan juga bisnis karena diarahkan ke perusahaan. Jadi kita harus lebih menahan tertib supaya nanti saat dari perusahaan kita lebih disiplin lagi dibandingkan soal sebelumnya. Apalagi peraturan perusahaan berbeda dengan peraturan sekolah. Jadi saat perusahaan yang hanya peraturan dibuat. Jadi kita udah terbiasa dengan kalau sebenarnya disiplin pasti nanti di perusahaan akan disiplin lagi. Jadi menurut aku sih sangat berpengaruh banget ya, soalnya kan aku ngambil satu masalah tentang membawa motor ke dalam sekolah. Jadi kan dalam sekolah itu ya harus ada STNK, surat-surat dan memakai helm kan. Nah, jujur kalau aku kadang kalau perginya deket kan kadang nggak pakai helm. Nah, kalau mau pergi ke sekolah kan jadi harus pakai. Jadi itu agak berdampak sih buat diri aku sendiri. Iya, jadi kayak nggak harus dibawa gitu. Jadi taat aturan ya? Iya. Oke, selanjutnya aku next ya. Pertanyaannya, menurut teman-teman nih, dari ketiga teman-teman, apa sih nilai atau sikap yang memang harus dibawa saat bergaul atau bersosialisasi? Entah itu sama guru, sama teman sebaya, atau kakak kelas, kan pasti bisa bersikap atau kayak lebih mengimbangi itu. Menurut teman-teman apa? Menurut aku yang paling penting sih sopan santun sih pasti ya. Karena kan sopan santun itu diperlukan untuk ke semua segala sosialisasi, ke segala jenjang gitu. Betul. Yang orang tua, lebih muda atau segala macam gitu. Oke, kalau kamu gimana? Pesan kita itu kak ramah sama teman, sama guru. Terus kita kalau ketemu guru tuh harus saling. Terus nyapa juga. Berarti kayak 5S-nya di sini diterapin gitu kan, kayak salam, sapa, terus ada kayak sopan, santun ya kan. Terus kalau menurut kamu gimana? Menurut aku bersifat jujur dan tidak berubah aja sih kak. Karena kan kalau misalkan kita jujur pasti lebih banyak orang yang percaya sama kita. Terus juga kalau misalkan kita tidak berani berubah pasti juga tidak akan membuat konflik dimanapun kan. Mau itu di pertemanan, di lingkungan sekolah, mau di manapun juga pasti orang yang jujur pasti bakal lebih ditolong gitu. Kayak berarti kayak lebih netral pada keadaan gitu ya. Jadi nggak ngepihak yang kayak ke kontra ataupun juga pro gitu ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan terakhir. Menurut teman-teman sebenarnya apakah guru ataupun pihak sekolah tuh sering nggak sih nyampein nilai-nilai kayak gini gitu? Sering banget ya. Sering banget apalagi kalau misalnya di upacara saat Pembina upacara. ya, pembina upacara lagi Amanat ya. Terus juga kadang kayak pembukaan guru sebelum belajar tuh kayak ada openingnya kan pasti kayak diingetin. Openingnya kayak kita jangan lupa bersyukur, Iya, atau betul. jangan lupa sopan santun gitu ya. Ayo benar. ya di sini kan setiap pagi pasti guru-guru ada yang di depan pagar itu juga nyapa-nyapa kita salam ngasih semangat. Jadi kita sebelum masuk kelas juga udah dikasih semangat duluan sama mereka. Jadi kita lebih semangat gitu. Betul. Oke, berarti emang di sini terbiasa culture-nya memang udah nyediain atau lebih melaksanakan 5S tadi yang menjadi highlight sini ya. Oke. Sebenarnya udah pertanyaan dari Kak Raiska, dari aku pun juga udah. Terima kasih banyak teman-teman partisipasinya. Sukses terus ya.